Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dan aku bisa membuat video lagi. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang materi kuliah pengantar ilmu sejarah. Biasanya diberikan di jurusan sejarah. Kalau pendidikan sejarah dan ilmu sejarah itu biasanya di semester pertama. Kemudian kalau di jurusan IPS itu diberikan di jurusan Prodi Tades IPS ya, atau IPS itu biasanya diberikan pada semester 2 begitu. Jadi tonton terus videonya dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Untuk mempelajari mata kuliah pengantar ilmu sejarah ada beberapa referensi yang biasanya dosen-dosen atau mahasiswa sejarah pakai. Pertama adalah bukunya pengantar ilmu sejarah dari Kunto Wijoyo. Ini saya dapat waktu S2 ya. Akhirnya fotokopian gini. Ini bukunya bagus. Semuanya buku sejarah itu bagus, tapi kalau umpamanya nggak konsentrasi penuh kita akan gampang lapar itu. Karena bahasanya terlalu tinggi, tapi kalau Kunto Wijoyo itu mudah dimengerti. Terus kemudian kita bisa baca Apa Itu Sejarah karya Carl, ini bagus. Kemudian ada lagi metodologi sejarah. Metodologi sejarah juga karya Kunto Wijoyo, ini juga bagus untuk mempelajari pengantar ilmu sejarah. Kemudian ada lagi Apa Guna Sejarah. Ada beberapa sebenarnya bukunya Sartono Kartodirjo, pendekatan ilmu sosial dan metodologi sejarah kalau yang ingin lebih mendalami tentang pengantar ilmu sejarah. Kemudian ada lagi historiografi yang tulisannya apa judulnya, historiografi dan perspektif ilmu sejarah atau apa tuh, saya lupa namanya ya. Itu karya Taufik Abdullah yang sampulnya warna coklat itu. Oke. Kemudian sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya pohon kayu. Jadi kalau umpamanya orang Indonesia itu mengenalnya sejarah itu katanya adalah berasal dari kata sajaratun. Tapi kalau orang Melayu, orang Indonesia Melayu itu mengatakan bahwa sejarah itu adalah hikayat. Jadi contohnya kayak ditulis hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian hikayat-hikayat yang ditulis oleh orang-orang Pujaga dulu untuk menggambarkan bagaimana silsilah raja-raja itu ya. Kemudian untuk dalam bahasa Inggris sejarah itu adalah history, dan dalam bahasa Latin sejarah itu berasal dari kata historia. Kemudian bahasa Yunani berasal dari kata histor atau orang pintar, dan bahasa Belanda berasal dari kata Geschiedenis. Kemudian bahasa Jerman itu adalah gimana bacanya ya? Oke, lanjutnya menurut Kunto Wijoyo sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu. Kemudian Bung Karno pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau Yasmirah. Kemudian ada beberapa kayak bukan peribahasa ya, istilah orang Yunani, Historia Vitae Magistra atau sejarah adalah guru kehidupan. Nah, bapak sejarah pertama adalah Herodotus. Kenapa Herodotus itu dinamakan bapak sejarah? Herodotus itu adalah seorang dari Yunani yang dikenal sebagai seorang penulis peristiwa dengan metode sejarah. Jadi Herodotus itu menulis perang Persia versus Yunani pada tahun 478. Jadi kayak Herodotus itu seperti wawancara orang-orang yang terlibat dalam perang, kemudian orang-orang korban perang, kemudian kayak wawancara, kayak dia seorang reporter. Jadi tulisannya itu menulis perang Yunani versus Persia tahun 478 sebelum Masehi. Nah, kalau begawan sejarah di Indonesia itu adalah Profesor Sartono Kartodirjo yang disertasinya sangat bagus sekali, pemberontakan petani Banten tahun 1888. Beliau adalah guru besar almarhum
almarhum Prof. Satorno itu adalah guru besar Universitas Gadjah Mada yang disertasinya itu dibukukan juga, bisa dibeli juga di toko-toko terdekat. Harganya juga lumayan. Judulnya Pemberontakan Petani Banten 1888. Nah, guna sejarah itu ada 4. Pertama adalah guna edukatif, kemudian guna rekreatif, guna instruktif, dan guna inspiratif. Jadi guna sejarah edukatif pasti untuk mengedukasi, untuk memberikan semangat kebangsaan kepada pembaca sejarah gitu. Kalau umpamanya kita membaca sejarah, kita akan semangat kebangsaannya itu akan semakin tumbuh. Kemudian guna rekreatif itu umpamanya kita membahas tentang peradaban ya, peradaban Mesopotamia. Kita seperti ada di dalam peradaban itu. Kita berkeliling ke Baghdad, ke Irak, kemudian ke Persia gitu, ke peradaban-peradaban kuno. Kemudian guna instruktif itu untuk memberi instruksi bahwa bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa dulu gimana, sekarang gimana gitu, untuk tidak kembali ke masa lalu yang suram, atau mungkin kalau masa lalunya bagus bisa diperbaiki di masa sekarang. Jadi sejarah itu adalah mempelajari peristiwa masa lalu agar tidak untuk kembali tetapi untuk lebih baik gitu. Dan sejarah itu bersifat tidak final, karena bila sumber sejarah itu ditemukan kembali, bisa saja contohnya kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Bisa saja kalau umpamanya sumbernya ada, ditemukan, contoh ya ini, ditemukan ada sumber bahwa mengatakan ada yang lebih tertua dari Kutai, ya nggak apa-apa gitu, karena sumbernya ada gitu. Ditemukan fakta dan sumber baru. Kemudian guna inspiratif, sejarah itu menginspirasi orang yang membacanya gitu. Terinspirasi dengan Bung Karno yang isinya banyak mungkin. Terinspirasi dengan Bung Hatta yang bukunya itu sangat banyak sekali. Bahkan beliau itu mau dipenjara asal dengan buku-buku seperti itu. Atau dengan Syahrir, atau dengan Ki Hajar Dewantara atau sebagainya gitu ya. Kemudian ciri-ciri sejarah itu ada 3: unik, abadi, dan penting. Unik itu adalah sejarah itu hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali. Kemudian kedua, abadi itu adalah dikenang sepanjang masa. Contohnya peristiwa-peristiwa sejarah kan selalu dikenang sepanjang masa kan. Peristiwa kelahiran Nabi itu kan abadi, itu dikenang sepanjang masa 12 Rabiul Awal. Kemudian penting, sebagai momentum banyak orang untuk membuat peristiwa membuat suatu momentum baru seperti itu. Oke. Jadi ciri-ciri sejarah ada 3: unik, abadi, penting. Unik terjadi sekali, 2 penting itu sebagai momentum semua orang, dan orang itu pasti akan terpengaruh oleh peristiwa sejarah ini. Dan ketiga, abadi, dikenang sepanjang masa. Nah, sejarah itu ada beberapa versi ya. Versi pemerintah Orde Baru dulu, dan versi yang dikemukakan sejarawan gitu. Jadi untuk melegitimasi kekuasaan, Orde Baru itu kayak melencengkan sejarah agar sesuai dengan pemesanan mereka gitu, biar pemerintah itu kesannya bagus. Itu pada masa Orde Baru itu memang sejarahnya itu agak dibingkokkan. Tetapi setelah pasca Orde Baru runtuh, itu sejarah menjadi lebih terbuka faktanya yang ada di lapangan itu lebih terbuka. Nah, sejarah itu sebagai ilmu, dan menurut Kuntowijoyo, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah mempunyai objek yang empiris. Jadi objek penelitian sejarah itu adalah manusia, peristiwa manusia, kemudian mempunyai metode dan mempunyai generalisasi. Kemudian ada lagi sejarah sebagai peristiwa. Kalau sejarah sebagai peristiwa itu harus mempunyai harus objektif dan yang penting. Jadi kalau umpamanya sejarah itu sesuai dengan objeknya, umpamanya ini
objeknya kan warnanya coklat ya, lemariku. Jadi kalau mamanya meneliti sejarah ini ya coklat itu, jangan ditulis lemari ini warnanya merah, itu namanya nggak objektif, itu subjektif untuk diri. Aku pingin merah kok, nulisnya nggak boleh. Oke, terus kemudian sejarah sebagai kisah. Sejarah bisa diartikan sebagai kisah atau cerita yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian sejarah itu juga sebagai seni yang erat dengan penyampaian secara tertulis kisah sejarah. Nah, sifat ilmu sejarah itu ada beberapa. Pertama adalah diakronis, memanjang dalam waktu. Kalau pengetahuan sosial kan meluas dalam ruang ya, sinkronis. Kalau sejarah itu diakronis, memanjang dalam waktu. Kurun waktunya berapa, periodisasinya berapa. Kemudian sifat ilmu sejarah itu juga ideografis, menceritakan peristiwa unik yang tidak dapat terulang kembali. Kemudian verifikatif, dapat diuji kebenarannya karena sudah ada sumber dan fakta sejarah yang ada di lapangan itu bisa diuji kebenarannya. Kemudian empiris, itu benar-benar terjadi dan sesuai dengan pengalaman manusia. Kemudian generalisasi adalah mempunyai kesimpulan bersifat umum, tapi sebenarnya ini tidak harus bersifat umum ya. Ini agak dosen saya mengatakan juga tidak harus menggeneralisasikan semua peristiwa sejarah, itu juga nggak baik gitu. Kemudian sejarah mempunyai metode. Metode penelitiannya ada beberapa ya. Nanti saya akan kasihkan selanjutnya metode penelitian sejarah. Kemudian sejarah memiliki objek. Objeknya pasti manusia yang terikat dalam waktu dan peristiwa seperti itu. Oke. Dan untuk pengantar saja ada beberapa metodologi atau penelitian sejarah. Pertama adalah pemilihan topik, kedua itu heuristik, ketiga kritik atau verifikasi sumber, keempat interpretasi, dan kelima historiografi. Nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya. Semoga saya bisa membuat video ini, video yang metodologi sejarah dan historiografi itu ada bab sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.